Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari tentang garis ya. Pada minggu kemarin hari Kamis sebenarnya kan sudah Bu Reni kasih video tentang hubungan antar garis. Nah, ternyata setelah dari apa yang kalian kerjakan itu ada yang masih belum paham tentang garis. Nah, kita pada pagi hari ini akan belajar mengenal garis. Kalau di LKS itu halaman 18 sampai 19. Nah, apa itu garis? Kita lanjut ya. Garis itu merupakan deretan titik-titik yang tak terhingga banyaknya atau kumpulan titik-titik yang tak terhingga banyaknya. Jadi garis itu sebenarnya pada dasarnya itu berawal dari titik ya, tapi karena jumlahnya yang banyak dan tak terhingga sehingga titik itu kan jaraknya itu rapat antara titik satu dengan yang lainnya. Kalau ditarik menjadi satu akan membentuk garis lurus. Jadi dasar adanya garis itu mulanya dari titik-titik, kumpulan dari titik. Kemudian selain itu kita belajar tentang hubungan antar garis. Garis itu ada 3 macam, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan juga garis berimpit. Kalau hubungan antar garis berarti lebih dari satu garis. Yang pertama yaitu garis sejajar. Garis sejajar itu artinya pengertiannya adalah dua garis yang terletak pada satu bidang dan tidak akan pernah berpotongan walaupun diperpanjang. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi posisinya bentuknya itu sama, dua garis ya. Sejajar itu seperti ini, posisinya sama. Bentuknya ini sama. Kalau kedua garis ini kita tarik lurus, kita tarik terus, sejauh kita tarik itu tidak akan pernah ada titik temunya, tidak akan pernah ada garis potongnya, titik potongnya, sehingga ini dikatakan garis sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti rel kereta api ya, itu terus zebra cross, kemudian garis berpotongan. Kalau garis berpotongan itu pengertiannya adalah dua garis yang mempunyai titik potong atau titik persekutuan. Jadi ini misalkan dua garis, garis A dan juga garis B ditumpuk seperti ini akan membentuk, nah ini titik temu. Nah ini namanya titik potong. Misalkan titik potongnya kita tulis P. Jadi garis A dan garis B berpotongan pada titik P akan membentuk sudut. Contohnya seperti ini juga kayak kerangka layangan ya. Nah kerangka layangan ini misalkan garis C dan garis D. Nah ini akan membentuk titik temu pada di sini. Nah apa bedanya dengan garis A dan B dan C dan D? Garis A dan B meskipun berpotongan itu tidak tegak lurus, sedangkan garis C dan D itu adalah garis tegak lurus. Sehingga kalau garis tegak lurus berpotongan tegak lurus itu akan membentuk sudut 90 derajat. Kalau ini tidak. Ini garis berpotongan. Kemudian yang ketiga adalah garis berimpit. Garis berimpit itu adalah dua garis yang saling menempel dan searah sehingga memiliki tak hingga titik persekutuannya. Berhimpit berarti sebenarnya ada dua garis, garis H dan garis M, tindih ya, bertindih sehingga tak terlihat hanya satu garis, padahal ini dua garis, garis H dan garis M. Ini namanya garis berimpit. Contohnya pada jarum jam di sini kalau di buku ya, yang menunjukkan jam 12 itu berarti contoh garis berhimpit.
Kemudian yang ketiga, selain garis sejajar, garis berpotongan dan juga garis beripit, kalian belajar tentang garis horizontal dan garis vertikal. Kalau garis horizontal dan garis vertikal itu satu garis. Garis horizontal itu garis yang arahnya mendatar atau lurus. Jadi kayak kita terlentang ya, tidur terlentang. Nah, seperti ini namanya horizontal. Kalau garis vertikal itu garis yang arahnya tegak. Jadi seperti kayak kita berdiri. Ya. Nah, ini contohnya tegak. Itu vertikal. Kalau horizontal tidur. Seperti ini mendatar. Oke, itu saja penjelasan dari Bu Reni untuk tentang mengenal garis pada hari ini. Bu Reni pesan kalau seandainya ada link video tentang penjelasan, tolong jangan bosan untuk disimak dan dipahami. Kemudian jangan lupa membaca materi yang ada pada LKS sehingga sebelum kalian mengerjakan kalian sudah paham, dan ketika mengerjakan kalian akan mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja pesan dari Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.